Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kepada Bapak Ibu pemirsa setia Budi Ikan, yang mana pada hari ini kita menyampaikan bagaimana cara budidaya ikan patin. Jadi ikan patin ini Bapak-bapak Ibu-ibu kita pelihara menggunakan tembok ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak menggunakan kolam tanah. Jadi pakanannya pun mengandalkan apa yang kita berikan. Baik itu singkong kita parut kecil-kecil, kita berikan kepada si ikan patin ini. Karena apa? Si ikan patin ini tergolong rakus. Nah, menggunakan dede digiling, pala ikan asin ataupun udang, maka kadangkala si ikan ini bisa besar. Tapi ini di kolam tembok ya saudaraku ya. Jadi kadangkala berbeda dengan di kolam tanah. Hanya perbedaannya nanti hasilnya kalau menggunakan tanah lumpur itu kadangkala ikannya berbau lumpur yang sudah-sudah. Jadi keluhan daripada konsumen itu ikannya mampu lumpur Pak, seperti itu. Jadi harganya pun menjadi murah ataupun tidak terlalu mahal. Tapi kalau ikan patin menggunakan di dalam tembok seperti ini mahal saudaraku. Harga beda ya saudaraku ya. Nah, ini ikan patin saudaraku kita pelihara di samping rumah. Nah, ini kita samping rumah. Nah itu saudaraku. Nah, ini ikan patin. Jadi, kalau ikan patin ini memang tergolong pemalu, ikan pemalu. Ikan pemalu, dia malu-malu. Saat makan pun dia malu-malu, tapi kalau ada makanan di atasnya ataupun di air, maka dia cepat untuk makannya. Nah ini saudaraku, termasuk ikan patin yang kita pelihara kurang lebihnya 8 bulan saudaraku. Nah, 8 bulan kita memelihara ikan patin ini dari larva ini sudah dari kecil. Nah, ini ikan patinnya saudaraku. Memang kita tidak seperti orang-orang besar yang modalnya besar saudaraku ya. Kalau modalnya besar orang itu dalam arti partai besar. Kalau kita hanya partai kecil saudaraku. Jadi tidak menggunakan modal yang besar, hanya sekitaran rumah seperti ini. Nah, seperti ini. Ini saudaraku. Ini beda ya saudaraku. Ini ikan ini. Nah, ini ikan patin. Nah, itu yang perlu kita sampaikan. Nah, itu ikan patin ini tergolong ikan mudah yang dalam pemeliharaannya. Mudah sekali dalam pemeliharaannya. Nah, kalau tidak ada keuangan kita bisa menggunakan dedak, kepala ikan asin digiling dengan gilingan getuk. Gilingan getuk itu saudaraku diputar-putar itu saudaraku. Lalu dipotong-potong kecil-kecil, dijemur. Setelah kering ditaburkan. Nanti dia akan di bawah itu di dasar itu dia bisa makan kalau ikan patin. Walaupun tidak mengapung, dia bisa makan. Beda dengan ikan yang lainnya. Nah ini ikan patin juga ini. Ini lapar juga ini lainnya dia. Kalau keuntungan sebenarnya saudara sama sih saudara ya. Karena ya agak keuntungannya sih agak banyak enggak sedikit lah saudara. Jadi manjada wajada bersungguh-sungguh langkau maka akan mendapatkan ia. Sampai kakinya ke ambil gambar ya saudaraku ya. Mohon maaf ya saudaraku ya. Jadi sayangilah yang ada di bumi dan saya yang ada di langit menyayangi kita. Kita beramal ma'ruf nahi mungkar, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Karena masih bisa kita menjadi pahlawan diri kita, pahlawan lingkunganmu ataupun pahlawan keluargamu. Jadi seperti itu. Nah ini adalah ikan patin yang kita budidayakan di kolam kita ini. Di bersungguh-sungguh langkau maka akan mendapatkan ia. Jadi harus bersungguh-sungguh ya saudaraku ya dalam budidaya ikan patin seperti ini. Banyak lah saudaraku nih. Nah kolam kita di sana juga kolam saudaraku. Kolam di sana itu saudaraku, di ujung sana saudaraku. Tapi ini di samping rumah saudaraku.
Tapi alhamdulillah saudara, selain untuk hiburan anak istri kita, juga hiburan kita dan hiburan yang menguntungkan. Daripada wirawiri lebih baik wirausaha saudaraku. Nah, seperti ini. Yang saya sampaikan pada pemirsa setia budikan, manjada wajada, bersungguh-sungguh langkau maka akan mendapatkan iya. Kepada Bapak Ibu penonton setia budikan yang mau membeli bibit dari kami pun kami persilahkan, baik ikan gurame, belut ataupun paten, nila. Kalau kami sih merekomendasikan dalam pemeliharaan ikan itu lebih baik ikan nila saudaraku. Kenapa? Ikan nila ini 4 bulan itu sudah beranak dan anakannya bisa untuk nggak usah beli bibit lagi lah, seperti itu. Pakannya pun mudah, menggunakan eceng gondok seperti ini dia suka, menggunakan kangkung pun dia suka, menggunakan daun singkong pun dia suka, apalagi menggunakan pelet. Nah, jadi kalau untuk budidaya, kalau saya pilih-pilihan antara gurame, nila, paten ataupun lele, saya paling suka nila saudara. Karena nila ini sekali kita beli bibit maka bisa berkali-kali kita menggunakannya, tidak perlu dibeli bibit lagi. Karena tidak perlu rumit kita membudidayakannya. Untuk anakannya cukup ditaruh saja dia beranak sendiri. Kalau lele butuh campur tangan orang lain, dia tidak bisa sendiri seperti itu. Nah ini, jadi itu saja ya saudaraku ya. Saya terima kasih kepada penontonnya, mungkin yang subscribe, saya doakan panjang umur, dijauhkan dari penyakit dan musibah. Juga yang nonton ya Allah dilimpahkan kesehatan rezekinya ya Allah, amin amin ya robbal alamin. Akhirul kalam saya ucapkan, saya doakan dululah ini yang subscribe ya Allah, semoga panjang umur dan dijauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah. Doa selamat ya Allah. Allahumma inna nasluka selamatan fidin, wa ciadatan fil ilmi, wa barakatan fil rezeki, wa taubatan qabal maut, wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fil sakaratil maut, wa najatan minan nar wa atwa hidayah hisab ya Allah. Allahumma fa'ana qola'ah wal bala'ah wal pasa'ah wal munkaro wa syufal muqtalifata wa sadaida wal minhana mathoro minha wa mabadona min baladina hadahasa wa min buldanil muslimin ama innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Allah hadini wa ala kuliyatin soleha bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barokati al-fatihah. Saudaraku, terima kasih. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tabarakallah ya Allah. Selamat bertemu kembali dengan kami Setia Budi Ikan.